Hai Kakyu, kita lanjut lagi. Selamat pagi ya, semangat hari ini. Dan ucapkan bismillah. Membunuh jalan mereka kembali. Saat ini mereka memilih untuk mengkhianati Ocean of Clouds Academy dan bergabung dengan Sky Divine Hall. Mereka telah terdaftar sebagai musuh di hati Yang Ye. Musuh tidak membutuhkan pendidikan apapun. Pedang Herculean menyapu area itu, dan lebih dari selusin pembudidaya langsung dimusnahkan. Bukan hanya para pembudidaya yang telah mengkhianati akademi yang tercengang dengan pemandangan ini, bahkan kelompok di belakang Yang Ye sangat terkejut. Semuanya menatap Yang Ye dengan ketakutan ekstrim dan bahkan jejak teror di mata mereka. Terutama bagi Xia Bingwei. Dia bahkan memeluk saudara sepupunya, Feng Wuchao, sementara ketakutan dan keseriusan memenuhi mata Feng Wuchao juga. Bahkan Yu Wushuang yang tidak tahan melihat Yang Ye memiliki tatapan yang dipenuhi ketakutan. Itu tidak menakutkan ketika seseorang kuat, itu menakutkan ketika seseorang kuat dan begitu kejam dan kejam. Mengerikan sekali. Beberapa dari para pembudidaya yang mengkhianati akademi akhirnya pulih dari keterkejutan mereka, dan teriakan melengking terdengar dari mereka sebelum mereka melarikan diri dengan liar ke sekitarnya. Begitu yang lain pulih dari keterkejutan mereka, mereka semua memilih untuk berbalik dan melarikan diri tanpa terkecuali. Yang Ye tidak memilih untuk mengejar mereka. Dia berbalik untuk menatap kelompok di belakangnya dan berkata, mulai sekarang dan seterusnya, kalian semua akan mengikuti saya dan mematuhi perintah saya. Apakah ada yang keberatan? Yu Wujiao langsung merasa tidak senang ketika dia mendengar nada perintah yang praktis dan dia menanyainya secara naluriah. Namun, dia hanya mengucapkan satu kata ketika ujung pedang Hercules Yang Ye telah tiba sebelum bagian tengah alisnya. Ujungnya telah menembus setengah sentimeter ke dalam kulitnya, menyebabkan darah langsung merembes keluar dari dahinya dan menutupi wajahnya yang cantik. Kamu hanya perlu mengatakan jika kamu keberatan atau tidak. Yang Ye menatapnya dengan acuh tak acuh. Yang lain tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah. Kali ini, bukan hanya ketakutan di mata mereka ketika mereka menatap Yang Ye, itu juga teror. Yu Wujiao sedikit tertegun juga. Dia tidak menyangka bahwa pria yang berdiri di depannya ini benar-benar akan menyerangnya begitu saja, dan bahkan bertindak dengan cara yang sombong dan mendominasi. Dia selalu menjadi orang yang sombong, jadi sikap pantang menyerah di tulangnya langsung melonjak ke depan saat menghadapi tindakan sombong dan mendominasi Yang Ye. Dia berbicara dengan marah, saya sangat keberatan. Yang Ye mengangguk. Sementara itu, Yu Wushuang tiba-tiba berdiri di depan Yang Ye. Dia tidak berbicara dan hanya menatapnya. Yang Ye menatapnya sebentar sebelum dia menarik pedangnya, dan kemudian dia melirik yang lain dan berkata, aku kembali ke Ocean of Clouds City. Saya dapat mengambil kembali Anda semua jika Anda bersedia mengikuti saya. Namun, Anda harus mematuhi perintah saya. Jika Anda keberatan atau tidak mau, silakan pergi. Li Maozhen, Li Qingyi, Leng Yuran, dan yang lainnya segera menghampiri Yang Ye ketika mereka mendengarnya. Li Maozhen dan Li Qingyi secara alami yakin dengan kemampuan Yang Ye. Bagaimanapun, mereka menyadari kekuatan dan identitas aslinya. Di sisi lain, Leng Yuran dan yang lainnya juga percaya diri pada Yang Ye karena kekuatan Yang Ye terungkap selama ini telah meyakinkan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi banyak orang untuk berdiri di belakang Yang Ye. Sementara Yang Ye tampak kejam dan kejam, kekuatannya jelas tidak diragukan lagi bagi mereka. Jadi, jika mereka ingin kembali ke Ocean of Clouds City, maka mereka pasti memiliki kesempatan yang lebih baik jika pergi bersamanya. Dalam waktu singkat, lebih dari 100 orang berdiri di belakang Yang Ye, dan hanya sedikit yang tersisa di depannya. Mereka adalah Yu Wushuang, Yu Wujiao, Feng Wuchao, Xia Bingwei, dan pembudidaya pedang dari sekolah pedang kuno. Apakah kalian semua yakin Yang Ye melirik mereka saat dia berbicara? Sementara tujuannya adalah untuk menyelamatkan mereka, dia sama sekali tidak akan memaksa mereka untuk ikut dengannya jika mereka tidak mau. Feng Wuchao tetap diam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia melirik Xia Bingwei dan berkata, kami akan pergi denganmu. Mereka berjalan untuk berdiri di belakang Yang Ye saat dia berbicara, dan kemudian hanya Yu Wushuang dan saudara perempuannya yang tetap berdiri di depan Yang Ye. Ayo ke sana bersamaku. Yu Wushuang menarik tangan Yu Wujiao dan bermaksud berjalan menuju Yang Ye. Namun, Yu Wujiao menarik tangannya dari genggaman Yu Wushuang dan berkata, jika kamu ingin pergi, pergilah ke sana sendiri. Aku masih bisa kembali dengan selamat bahkan tanpa dia. Yang Ye tiba-tiba menghampiri Yu Wujiao dan berkata, apakah kamu ingin dipukul?
Yu Wujiao membalik telapak tangannya, dan cambuk setebal lengan muncul di genggamannya. Dia menatap dingin pada Yang Ye dan berkata, jangan pernah berpikir bahwa aku akan kalah darimu. Apakah Anda pikir Anda akan berhasil lebih awal jika Anda tidak melancarkan serangan mendadak? Yu Wushuang menarik napas dalam-dalam, lalu dia menatap Yang Ye dan berkata, tinggalkan dia dengan harga diri, oke. Beraninya kau berpihak pada orang luar. Yu Wujiao sangat marah. Kaulah yang mendekati kematian. Yu Wushuang tidak lagi memperhatikan Yu Wujiao setelah dia selesai berbicara, dan dia hanya berjalan dan berdiri di belakang Yang Ye. Yang Ye menatap Yu Wujiao dan berkata, aku benar-benar tidak akan memperhatikanmu jika bukan karena Yu Wushuang. Saat dia berbicara, Yang Ye mengambil langkah maju, dan dia langsung tiba di hadapan Yu Wujiao. Yu Wujiao tercengang, tetapi reaksinya tidak lambat sama sekali, dan cambuknya menyapu ke depan. Kemanapun ia lewat, bahkan ruang di sekitarnya berdesir, dan itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Namun, tidak butuh waktu lama hingga matanya terbuka lebar. Bukan hanya dia, bahkan orang lain di sekitarnya membuka lebar mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Karena cambuk Yu Wujiao ada dalam genggaman Yang Ye. Yang Ye berkata, melawanmu sebenarnya sama sekali tidak berarti. Terlebih lagi, itu bahkan membuatku merasa malu. Karena kamu benar-benar terlalu lemah. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye tiba-tiba muncul tepat di depannya sementara tangannya menjepit tenggorokannya. Wajah Yu Wujiao langsung berubah ungu, tapi Yang Ye segera melepaskannya beberapa saat kemudian dan kembali ke tempatnya berdiri. Yang Ye berkata, lihat aku tidak berbohong, kan? Siapa sebenarnya kamu? Yu Wujiao menatap lekat-lekat pada Yang Ye. Kali ini, dia tidak punya keinginan untuk melawannya lagi. Karena kekuatan orang yang berdiri di hadapannya ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Aku juga ingin tahu siapa kamu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari jauh. Ekspresi semua orang di sini berubah, dan mereka melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat seorang pria yang mengenakan topeng hantu tiba-tiba muncul sekitar 300 meter dari mereka, dan beberapa ribu mata yang memancarkan cahaya biru tua dapat dilihat di belakang pria tersebut. Itu adalah sekelompok serigala, dan semuanya berada di alam raja. Ekspresi mereka berubah sekali lagi saat menyaksikan pemandangan ini. Yang Ye tidak memperhatikan pria bertopeng itu, dan dia malah memandang Leng Yuran, seberapa jauh kita dari kota. Leng Yuran merenung dalam-dalam sebelum dia berkata ini akan memakan waktu setidaknya 3 hari jika kita berlari dengan kecepatan penuh. Yang Ye mengangguk dan berkata pimpin mereka menuju kota. Leng Yuran berbicara dengan lembut, bagaimana denganmu? Yang Ye menjawab, aku akan segera menyusul. Leng Yuran melirik Yang Ye, lalu sosoknya melintas ke kejauhan. Orang lain di belakang Yang Ye ragu-ragu sejenak sebelum segera mengikutinya. Mereka sangat sadar bahwa jika mereka tinggal, maka selain menjadi beban, mereka tidak akan membantu sama sekali. Tidak ada dari kalian yang pergi. Begitu pria itu berbicara, suara langkah kaki bergemuruh melalui hutan di depan Leng Yuran dan yang lainnya, dan kemudian serigala besar yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari dalamnya. Ada lebih dari 1000 dari mereka, dan mereka semua berada di alam raja. Selain itu, orang yang memimpin kelompok itu bukanlah wajah yang asing bagi mereka karena binatang iblis setengah Saint Realm yang melawan Li Mao Zhen dan Yu Wujiao sebelumnya. Sungguh membuang waktu untuk mencari kalian semua, satu persatu. Sekarang setelah kalian semua berkumpul bersama, saya bisa menghemat sedikit usaha. Binatang iblis Half Saint Realm itu tertawa dingin. Apakah begitu? Suara Yang Ye tiba-tiba bergema, dan dia muncul di hadapan binatang iblis Half Saint Realm. Pada saat yang sama, pedang Herculean menghantam seperti gunung menuju binatang iblis. Wajah binatang iblis itu berubah suram ketika dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam pedang Herculean. Namun, dia sama sekali tidak mampu mengelak karena Yang Ye benar-benar terlalu cepat. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengepalkan tinjunya dengan erat dan menghancurkannya ke pedang Herculean. Sebuah ledakan besar bergema saat lengan binatang iblis Half Saint diledakkan berkeping-keping. Binatang iblis itu ngeri, dan sosoknya melesat lebih dari 1 kilometer ke belakang. Membunuh. Sementara itu, suara pria bertopeng itu tiba-tiba bergema. Serigala yang tak terhitung jumlahnya melolong serempak sebelum mereka menerkam dengan liar ke kelompok Yang Ye. Betapa mengerikannya diserang oleh ribuan binatang iblis Realm Monarch.
Semua dari mereka di sini adalah jenius yang luar biasa, dan praktis setiap orang dari mereka dapat mengatasi ranah kultivasi mereka untuk melakukan pertempuran. Tetapi pada saat ini, gelombang ketidakberdayaan telah menyapu hati mereka karena celah antara kekuatan mereka terlalu besar. Tiba-tiba, Yang Ye muncul di hadapan mereka dan berkata, "Ikuti saya dan bunuh jalan keluar kami." Segera setelah dia selesai berbicara, pedang Herculean berputar saat meninggalkan genggamannya. Beberapa lusin binatang iblis monark realem yang memimpin langsung berubah menjadi bubur. Niat untuk bertarung langsung berkobar di hati yang lain ketika mereka menyaksikan adegan ini. Membunuh semuanya dengan cepat mengikuti di belakang Yang Ye dan mengeksekusi serangan terkuat mereka. Begitu saja, mereka menyerang dan membunuh jalan mereka menuju kota di bawah pimpinan Yang Ye. Sementara mereka menghancurkan semua rintangan di depan mereka, situasi yang mereka hadapi terus memburuk. Karena semakin banyak kawanan serigala berdatangan dari sekitarnya. Selain itu, semakin banyak binatang iblis Half Saint berdatangan juga. Sementara Yang Ye berurusan dengan semua Half Saints, beberapa masih mulai kehilangan nyawa mereka. Semuanya tetap berdekatan, jangan biarkan diri Anda terpisah, bekerja sama dan ikuti Ye yang suara Yu Wushuang bergema di tengah-tengah kelompok. Semuanya dengan cepat bergerak mendekat, dan kelompok yang terdiri lebih dari 100 itu langsung membentuk-bentuk tali melingkar. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk keluar dari hutan dan tiba di dataran. Namun, langkah kaki mereka langsung melambat saat tiba di dataran, dan niat pertempuran dan harapan di mata mereka telah lenyap. Hanya keputusasaan yang terlihat di mata mereka. Karena ada lautan binatang iblis tak berujung yang berdiri lebih dari 1 kilometer dari mereka. Ada puluhan ribu dari mereka, dan kebanyakan dari mereka berada di alam agung dan alam raja. Gumpalan keganasan melintas di mata Yang Ye saat dia menyaksikan adegan ini, jangan berhenti biaya. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye menginjak kaki kanannya ke tanah dan mengandalkan counter force untuk melompat. Di saat yang sama, lebih dari 100 sinar keluar dari dalam dirinya. Energi pedang melesat ke langit, dan kemudian seluruh langit tampak seperti akan terkoyak. 100 pedang terangkat ke langit, dan mereka tetap diam sesaat sebelum turun menuju lautan serigala. Begitu mereka turun, energi pedang menyapu dari dalam diri mereka dan langsung mengubah lebih dari 1000 serigala menjadi bongkahan daging. Pedang-pedang itu tampak seperti mereka hidup saat di bawah kendali Yang Ye, dan mereka melintas tanpa henti melalui pak. Sinar cahaya bersinar secara horizontal dan vertikal melalui bungkusan itu sementara lolongan kesedihan bergema tanpa henti. Apakah orang aneh itu seorang kultivator tubuh atau kultivator pedang? Mata Yu Wujiao dipenuhi dengan keterkejutan. Bukan hanya dia, orang lain di sekitarnya juga sama. Terutama bagi pembudidaya pedang berjubah hijau dari sekolah pedang kuno. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa apa yang dikatakan Yang Ye tentang energi pedangnya yang tidak mencukupi tidak berlebihan. Itu benar-benar tidak cukup kuat. Tidak, itu harus disebut sangat lemah. Membunuh, suara Yu Wushuang tiba-tiba bergema. Niat pertempuran dalam kelompok menyala sekali lagi ketika mereka mendengarnya, dan mereka mempercepat dan buru-buru mengikuti di belakang Yang Ye yang turun kembali ke tanah. Sebuah lolongan tiba-tiba bergema dari dalam kawanan, dan kemudian segudang serigala di sini melolong serempak sebelum mereka menyerang kelompok Yang Ye. Seberapa menakutkan aura yang dipancarkan oleh puluhan ribu serigala yang berlari serempak. Kawanan itu bahkan belum mendekati mereka, namun banyak dari mereka merasa tercekik oleh aura dan tekanan yang datang dari kawanan serigala. Namun, mereka tiba-tiba merasa nyaman karena Yang Ye sendiri telah sepenuhnya memblokir auranya. Saat mereka melihatnya berdiri di depan kawanan serigala dan menahan auranya sendiri, ada jejak rasa hormat yang secara bertahap terbentuk di mata mereka. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok mereka untuk menyerbu ke kawanan serigala. Begitu mereka melakukannya, mereka segera berubah menjadi titik hitam di lautan. Karena terlalu banyak serigala di sekitar mereka, dan serigala itu terlalu besar. Jadi, mereka seperti rumput di dalam hutan ketika mereka memasuki kelompok itu. Meskipun mereka tenggelam di dalam lautan serigala, mereka masih menghancurkan semua rintangan dengan bantuan pedang Yang Ye yang membuka jalan di depan. Karena tidak ada binatang iblis yang bisa menghentikan langkah Yang Ye. Benar-benar manusia, kamu benar-benar memaksaku untuk bergegas dari Ocean of Clouds City. Tiba-tiba, sebuah suara bergema, lalu serigala di sekitar mereka segera berhenti menyerang dan mundur sebagai gantinya.
Adapun serigala di depan Yang Ye, mereka pindah ke samping dan membuat jalan setapak. Seorang pria parubaya muncul dalam bidang penglihatan mereka. Seorang half saint peringkat tinggi. Mata Yang Ye sedikit menyipit ketika dia melihat pria parubaya, sedangkan ekspresi orang lain yang berdiri di belakang Yang Ye telah berubah secara drastis sementara mereka sedikit melambat. Jangan berhenti mempercepat, suara Yang Ye bergema di telinga mereka. Mereka semua melihat ke arah Yang Ye ketika mereka mendengar ini, dan niat pertempuran di mata mereka menyala sekali lagi ketika mereka melihatnya semakin cepat. Seorang half saint berpangkat tinggi bukanlah apa-apa biaya Hao Shuaibo yang tenggelam dalam pembantaian meraung marah saat dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Seorang half saint peringkat tinggi bukanlah apa-apa membunuh. Pada saat ini, keinginan mereka untuk bertarung telah meningkat ke puncaknya. Meskipun mereka tahu jauh di lubuk hati bahwa mereka bukan tandingan half saint peringkat tinggi, kebanggaan dan darah panas jauh di dalam diri mereka ketika mereka melihat Yang Ye menyerang di half saint peringkat tinggi, jadi ketakutan yang mereka miliki terhadap itu peringkat tinggi half saint telah benar-benar ditekan. Usaha yang sia-sia, gumpalan ejekan muncul di sudut mulut pria parubaya itu. Dia mengambil langkah maju dan menggunakan tangan kanannya untuk membuat gerakan mencakar ke arah Yang Ye dari jauh. Cakar serigala besar yang lebarnya lebih dari 1 kilometer merobek ruang dan muncul di hadapan Yang Ye dan yang lainnya, lalu mencakar mereka dan bermaksud untuk mengubahnya menjadi bubur. Energi yang terkandung di dalam cakar besar itu sangat menakutkan. Ruang di sekitar mereka segera mulai melengkung ketika muncul di udara di atas mereka, dan tanah di bawah kaki mereka mulai pecah dan hancur, menyebabkan Yang Ye dan yang lainnya tidak punya pilihan selain naik ke udara. Keputusasaan muncul sekali lagi di mata kelompok di belakang Yang Ye ketika mereka menghadapi cakar besar. Lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Jangan berhenti dan percepat. Sementara itu, suara Yang Ye bergema sekali lagi, dan raungan pedang bergema bersamaan dengan suaranya. Mereka mendongak dan melihat Yang Ye berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit, dan pedang Herculean di genggamannya menghantam cakar besar itu di saat yang sama. Tekanan yang datang dari cakar besar itu langsung menghilang tanpa jejak, dan serigala yang relatif lebih lemah di sekitarnya tergeletak rata di tanah. Niat pedang 3R tingkat surga ranking pedang niat. Mereka semua tercengang saat merasakan niat pedang Yang Ye, dan kemudian mereka terkejut sebelum merasa sangat gembira. Pedang itu menghantam cakar besar itu, dan ruang di seluruh langit bergetar hebat sebelum cakar besar itu meledak berkeping-keping. Seorang half saint berpangkat tinggi bukanlah apa-apa membunuh, seseorang berteriak keras saat menyaksikan adegan ini, dan yang lainnya merasakan darah mereka mendidih sementara keinginan mereka untuk bertarung meningkat ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah pria parubaya menjadi suram ketika dia melihat serangannya dibubarkan, dan ekspresi ganas melonjak ke wajahnya. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya yang tiba di udara di atasnya, dan kemudian sebuah pedang besar menghantamnya dari atas. Kamu sedang mendekati kematian, pria parubaya itu meraung marah dan menghancurkan tinjunya ke depan. Pedang dan tinjunya bertabrakan. Ledakan besar bergema saat tanah di bawah kaki pria parubaya itu runtuh. Namun, pria parubaya tidak jatuh bersamanya dan malah berdiri di udara. Sebaliknya, pedang besar itu bergetar hebat dan sepertinya akan dipantulkan kembali. Meski begitu, pria parubaya memiliki ekspresi serius di matanya. Sesaat hening terjadi sebelum Yang Ye tiba-tiba mengangkat pedangnya, dan kemudian dia dengan cepat menghancurkannya lagi. Kali ini, dia tidak menahan sama sekali. Begitu pedang turun, ruang langsung hancur berantakan. Murid pria parubaya itu mengerut. Dia tidak berani bertindak sembarangan sama sekali, dan dia mengangkat kedua tangannya untuk bertahan dari serangan ini. Semua siswa akademi dan binatang iblis di sekitarnya menyaksikan pria parubaya itu dihancurkan ke tanah. Binatang iblis itu tercengang, dan mereka tidak bisa membantu tetapi mundur berulang kali. Di sisi lain, niat pertempuran di dalam Leng Yuran dan yang lainnya semakin kuat. Pada saat ini, binatang iblis itu bukan apa-apa bagi mereka. Manusia, Anda telah berhasil membuat saya marah. Tiba-tiba, teriakan keras bergema dari bawah tanah, dan kemudian ledakan bergema saat raksasa melesat ke udara. Seekor serigala hitam besar yang memancarkan aura mengerikan dan mengerikan muncul di bidang penglihatan mereka. Serigala itu memiliki tinggi lebih dari 50 meter dan lebar 30 meter, dan hanya satu cakar yang lebih besar dari ukuran seluruh kelompok mereka.
Dengan raksasa seperti itu menghalangi jalan mereka, mereka tidak bisa maju lagi. Anda telah kembali ke bentuk asli. Anda senyum dingin muncul di sudut mulut Yang Ye saat dia menatap raksasa itu, dan kemudian dia menepuk pedang Herculean dan berkata, sudah waktunya bagimu untuk bergabung dalam pertempuran. Mengaum. Segera setelah dia selesai berbicara, raungan naga bergema, dan kemudian naga besar yang ukurannya tidak kalah dengan serigala muncul dari dalam pedang Herculean. Seekor naga. Bukan hanya kelompok siswa yang terpana oleh pemandangan ini, bahkan binatang iblis dan serigala besar pun sama. Tidak ada naga di prefektur Pine, dan mereka hanya ada di Central Divine Prefecture, jadi, mereka benar-benar terkejut ketika seekor naga muncul di hadapan mereka. Naga itu mengangkat kepalanya ke atas ke arah langit dan meraung, dan kemudian gelombang tekanan naga yang mengerikan menghujani, menyebabkan banyak binatang iblis yang relatif lebih lemah untuk segera mulai menggigil tanpa henti dan berbaring di tanah. Seekor naga. Manusia, siapa sebenarnya kamu? Serigala besar menatap tajam ke arah Yang Ye, dan selain ekspresi serius, ada jejak ketakutan di matanya. Lagi pula, selain garis keturunan ras mereka sendiri, garis keturunan ras lain tidak akan benar-benar mempengaruhi keberadaan di levelnya, kecuali keberadaan ras lain itu jauh lebih kuat darinya. Jadi, tekanan naga sama sekali tidak berguna ke arahnya. Membunuh Yang Ye tidak pernah punya kebiasaan menyia-nyiakan nafas pada musuhnya, jadi dia langsung memberi perintah. Naga itu meraung setelah menerima perintah Yang Ye, dan kemudian menabrak serigala. Yang Ye segera menyerbu juga. Banyak ledakan besar bergema berturut-turut di seluruh langit. Naga itu hanyalah half saint biasa, jadi dia jauh lebih lemah dari serigala besar. Jadi, tidak butuh waktu lama bagi naga itu untuk mengalami luka-luka. Namun, kondisi serigala itu lebih buruk. Karena setiap kali pedang Yang Ye turun ke atasnya akan menyebabkan tubuhnya terbelah. Tidak butuh waktu lama bagi serigala untuk benar-benar ditekan oleh Yang Ye dan pasukan gabungan naga. Atau harus dikatakan bahwa serigala tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima pukulan. Awalnya, serigala hanya mengincar naga. Namun, karena serangan Yang Ye benar-benar terlalu menakutkan dan menyebabkan luka yang lebih buruk daripada naga, serigala mulai menargetkan Yang Ye pada akhirnya. Selain itu, serigala berpikir bahkan jika manusia seperti Yang Ye bisa selamat dari satu pukulan darinya, itu sudah cukup untuk melukai Yang Ye. Tapi dia salah. Tidak hanya Yang Ye menolak untuk menghindari serangannya, Yang Ye bahkan melawan serangannya, dan dia bahkan tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun setelah banyak tabrakan dengan Yang Ye. Begitu. Mundur, suara serigala besar itu bergema, dan kemudian dia segera berbalik dan melarikan diri. Sementara itu, kawanan serigala di tanah di bawah tidak ragu-ragu untuk melarikan diri juga. Membunuh sama seperti itu, kelompok mereka yang terdiri lebih dari 100 orang mengejar kawanan serigala sementara Yang Ye memimpin mereka ke depan. 2 hari kemudian, sebuah kota besar muncul dalam bidang penglihatan mereka. Kakak beradik, kita sudah sampai di Ocean of Clouds City. Membunuh, ayo musnahkan binatang iblis ini. Hao Suibo berlari ke sisi Yang Ye, dan kemudian dia melambaikan tangannya saat dia berteriak dengan keras. Kelompok di belakangnya dipenuhi dengan kegembiraan saat mendengar ini. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk berhenti melangkah maju. Karena lautan binatang iblis yang lebat ada di bawah kota, dan setidaknya ada beberapa juta dari mereka. Selain itu, yang terlemah di antara mereka ada di alam agung sementara ada banyak half saint di antara mereka. Setidaknya ada beberapa ribu setengah orang suci di antara binatang iblis. Selain itu, bahkan ada half saint peringkat tinggi, dan ada lebih dari 100 dari mereka juga. Namun, tidak ada orang suci di lautan binatang iblis. Yang Ye sangat bingung dan bingung karenanya. Tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami setelah dia mengangkat kepalanya untuk melirik langit yang masih gelap gulita. Saudaraku, kenapa kamu berhenti? Ayo isi. Hao Suibo menepuk bahu Yang Ye dan berbicara dengan penuh semangat. Yang Ye menunjuk ke samudera binatang iblis yang lebat. Hao Suibo melirik mereka sebelum dia menarik pandangannya dan berkata, bukankah itu hanya beberapa binatang iblis? Kami tidak perlu takut. Kakak beradik, ayo membunuh mereka semua. Saat dia berbicara, sosoknya melintas dan menyerbu ke arah binatang iblis, sedangkan yang lain di belakangnya juga membawa kegembiraan. Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Yu Wushuang berhenti ketika dia tiba di sisi Yang Ye dan berkata, apakah mereka akan baik-baik saja? Yang Ye benar-benar kehilangan kata-kata. Terima kasih, Kak.